Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu di rumah Allah yang mulia ini. Tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tentu langkah kita tidak akan mampu untuk sampai di majelis yang mulia ini. Kemudian sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, karena beliau sangat berjasa kepada kita semuanya, yang mengajarkan kepada kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan mana jalan yang na'udzubillah bisa menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang sudah disampaikan dalam broadcast bahwa kita melanjutkan tema kajian kita yang sebelumnya, yakni adalah nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keislaman. Kemarin kita sudah sampai ke pembatal keislaman yang keempat. Sekarang kita memasuki pembatal keislaman yang kelima. Mengulang sedikit bahwa pembatal-pembatal keislaman atau nawaqidul Islam itu ada 10 sebagaimana yang ditulis oleh imam kita Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, singkatnya, pembatal keislaman yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal asyirk fi ibadatillahi taala, yaitu syirik atau berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ats-tsani man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal alaihim kafaro ijma'an. Jadi pembatal keislaman yang kedua, seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang pertama, yakni adalah barang siapa yang menjadikan di antara dia dan di antara Allah Subhanahu wa taala perantara, memohon kepadanya, berdoa kepadanya, meminta kepadanya, seperti meminta syafaat dan yang lain-lain, bertawakal kepadanya, maka dia dihukumi kafir secara ijma' ulama. Kemudian pembatal keislaman yang ketiga, man lam yukaffir al musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafaro. Pembatal keislaman yang ketiga, barang siapa yang belum mengkafirkan atau mengingkari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang non muslim, orang-orang yang beragama selain agama Islam, kita tidak mengingkarinya atau kita ragu daripada kekufuran mereka atau membenarkan madhab yang mereka anut, maka bisa dihukumi kafir atau batal keislaman kita. Kemudian pembatal keislaman yang keempat, yakni man taqada anna ghairi hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi wa anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi kalladhi yufaddil hukmat tawagid ala hukmihi fahuwa kafir. Barang siapa yang berakidah atau berkeyakinan bahwa
ada petunjuk selain petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih baik, yang lebih sempurna. Dan barang siapa yang meyakini bahwa ada hukum yang selain daripada dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih sempurna daripada hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau menganggap ya ada beberapa hukum yang itu lebih baik daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan membuat sebuah hukum lain ya daripadanya, maka dia dihukumi kafir secara ijma. Itu 4 pembatal keislaman yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita memasuki pembatal keislaman yang kelima ya. Insyaallah semoga di pertemuan kali ini kita bisa membahas 3 pembatal keislaman ya. Sebelum saya sampaikan ya tema pada sore hari ini, hendaknya saya ingatkan lagi ya kepada jamaah sekalian, baik yang hadir secara langsung atau mungkin yang melihat ya secara streaming, bahwa tujuan kita belajar nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman ini tidak lain adalah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka yang kekal ya. Kemudian apabila kita sudah mengetahui pembatal Islam ini, kita jaga diri kita dan keluarga kita, lalu mendakwahkan sesuai dengan kemampuan kita. Itulah tujuannya. Bukan sebagaimana saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin karena terlalu bersemangat, akhirnya kerjaannya mereka itu bukan mendakwahkan, mengajak orang kepada kebaikan, bukan, tapi kerjaannya cuma memvonis-vonis orang. Bukan itu yang saya inginkan ya. Bukan itu tujuan kita belajar pembatal-pembatal keislaman. Karena sebenarnya memvonis seorang Islamnya batal itu bukanlah pekerjaan kita ya. Itu adalah pekerjaan pemerintah atau ulama-ulama yang bekerja sama dengan pemerintah, tentu saja pemerintah yang dalam koridor syariat Islam. Dan resikonya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita memvonis seseorang itu kafir setelah beriman, maka dia dikatakan orang yang murtad. Kita tahu nggak hukumnya orang murtad itu apa? Setelah dia beriman terus kafir, hukumnya apa? Dibunuh. Halal darahnya dalam syariat Islam. Makanya ini bukan main-main ya, memvonis seseorang kafir ya, menghukumi saudara kita batal keislamannya, itu bukan perkara yang mudah ya. Jadi butuh pembuktian gitu ya, butuh investigasi istilahnya ya. Jadi itu pekerjaan pemerintah sama ulama yang bekerja sama dengan pemerintah. Pekerjaan kita bukan itu. Kita belajar, kita jaga diri kita dan keluarga kita, dan mendakwahkan sesuai dengan kemampuan kita, bukan memvonis saudara kita itu yang jadi garis bawah. Ya, mungkin itu ya yang poin penting yang ingin saya sampaikan sebelum kita bahas pembatal keislaman yang kelima. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, qala al-imam rahimahullah, berkatalah Imam Muhammad bin Abdul Wahab maksudnya rahimahullah, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Al-khamis, pembatal keislaman yang kelima. Man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Yang artinya, barang siapa yang membenci atau dengki dengan sesuatu yang dibawa atau datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengerjakannya ya. Jadi dia benci, dia dengki dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia itu mengerjakannya, dia dihukumi telah melakukan perbuatan kufur dan bisa batal keislamannya ya. Qala syarih hafidhahullah, berkatalah pensyarah ya, Abdul Aziz Ar-Rajahi hafidhahullah, semoga Allah menjaga beliau. Ka'an yabghad as-shalah fa innahu yakfur walau shalla au karihaha yadullu alaihi qauli ta'ala ya. Jadi pensyarah berkata, sebagaimana ketika seseorang itu contohnya membenci sholat atau mengingkari kewajiban sholat misalnya ya.
kita tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib bagi kita kan. Ya. Apabila orang itu mengingkari kewajiban, misal sholat 5 waktu bagi saya itu tidak wajib, atau saya itu benci dengan sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kebencian dia ini, ya, kedengkian dia ini dengan sholat 5 waktu atau pengingkaran dia terhadap sholat 5 waktu, walaupun dia sholat, itu bisa membatalkan keislaman dia. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Muhammad ayat 9. Ya, saya ulangi lagi di surat Muhammad ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum." Yang artinya seperti itu karena mereka itu membenci apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ahbata a'maluhum, maka telah batal atau telah hilang semua amal ibadah yang telah dia kerjakan. Kapan amal ibadah ini hilang? Ya ketika seorang itu telah keluar daripada keislaman. Ya, kan kemarin sudah kita pelajari. Ya, salah satu konsekuensi atau resiko ketika keislaman seorang itu batal, maka seluruh amal ibadahnya yang telah lampau, ya, itu hilang. Ya, sebagaikan debu yang bertebangan, ya. Atau dalam permisalan yang lain seperti batu, ya, yang di atasnya itu ada debu lalu disiram dengan air hujan. Apa yang membekas dalam batu itu tidak ada apa-apa. Atau seperti fata morgana yang seolah-olah itu nampak tapi apabila kita dekati tidak ada apa-apa. Itu amal ibadah orang-orang yang telah batal keislamannya. Ya, jadi apabila seseorang membenci atau dengki dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa membatalkan keislaman dia walaupun dia mengerjakannya. Kemudian pensyarah melanjutkan, fa idza abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wajibat aw minal thawab aw minal iqab kan yabghad iqamatul hudud, ya. Apabila seandainya seseorang, ya, membenci sesuatu dari apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa yang datang bersama Rasulullah SAW daripada syariat Allah ini, seperti daripada kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepada kita semua, misal sholat, zakat, haji, ya, banyak kewajiban yang dibebankan kepada kita. Apabila kita membencinya, ya, membenci perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa membatalkan keimanan kita. Atau, ya, ketika seseorang, ya, begitu iqamatul hudud, ya. Jadi ketika seseorang membenci ditegakkannya hukum-hukum had dalam Islam. Misal ketika kita membenci ada seseorang yang berzina dicambuk 100 kali, atau orang yang berzina dirajam, kita benci dengan hukum yang seperti itu. Kita membenci seseorang yang mencuri ketika sampai nisab dipotong tangannya, kita benci, kita bilang hukum itu hukum apaan gitu. Itu tidak sesuai dengan zaman kita. Itu harusnya yang diterapkan itu di penjara, bukan dipotong tangannya. Harusnya yang diterapkan itu seorang ketika berzina dinikahkan, bukan dirajam, ya, seperti itu. Ya, dia benci dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa membatalkan keislamannya. Walaupun dia mengerjakannya. Ya, seperti tadi, ya. Dia mengerjakan sholat, tapi dia benci dengan sholat, itu bisa batal keislamannya. Atau dia mengingkari kewajiban sholat, itu bisa batal keislamannya. Ya. Jadi untuk membatal keislaman yang kelima ini jelas, ya. Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa yang datang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari syariat Islam ini, kita tidak boleh membencinya, ya. Kita tidak boleh mendengkinya, ya. Bahkan karena ini sebenarnya cuma perbuatan hati, ya, bukan amali. Ini perbuatan hati tapi bisa membatalkan keislaman. Ini bahaya sekali, ya. Dan apakah ini banyak
di yang terjadi di masyarakat kita? Ya banyak sekali. Ya. Berapa banyak masyarakat kita yang mengingkari kewajiban sholat gitu. Ya, ketika misal, walaupun dia bercanda nih, misal, antum kenapa nggak sholat? Bagi saya sholat itu nggak wajib, ya, bagi kamu wajib, bagi saya nggak wajib. Nah ini bisa masuk daripada pembatal keislaman yang kelima ini. Ya, jadi harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Jangan sampai kita membenci atau dengki daripada apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pelaku maksiat, tetapi dia masih meyakini bahwa dia berlaku maksiat, itu masih bagus, ya, daripada orang yang tidak meyakini sesuatu itu haram. Misal ya, kalau kita kan sering ya, mungkin lihat itu ya, dia di video-video yang sering tersebar itu ya, antara di cuplikan filmnya Rhoma Irama itu ya, misalnya, ketika ada seseorang yang minum minuman keras, dibilang, Rhoma Irama bilang, kenapa kamu menghalalkan apa yang diharamkan Allah gitu. Dia bilang, kata siapa saya menghalalkan apa yang diharamkan Allah? Saya masih meyakini ini haram. Nah ini betul ini. Ya. Dia meyakini minuman ini haram, tetapi dia melakukannya. Berarti dia cuma dihitungi seorang yang berbuat maksiat. Nah, tetapi ketika dia mengingkari itu adalah haram, ya, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, ya, membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hukum-hukum ini, itu bisa membatalkan keislaman. Ya, jadi walaupun kita tidak mampu untuk melakukannya, ya, tetapi kita masih meyakininya, itu masih bagus. Ya. Maksudnya, ya itu sebenarnya tetap dosa gitu. Tapi paling tidak membatalkan keislaman dia. Ya, seperti cuplikan video itu ya, dia meyakini bahwa khamr ini haram, ya, tetapi dia masih melakukannya karena syahwat dia, karena kelemahan iman dia. Ya, itu cuma dihukumi sebagai seorang yang berbuat maksiat. Ya, tetapi ketika dia sudah mengingkari bahwa khamr itu haram, ya, padahal Allah sudah turun dengan syariat dengan jelas di Al-Quran bahwa khamr itu haram, dia bilang halal. Nah ini berarti dia telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah, maka itu bisa batal keislamannya. Jadi ya ini bukan saran saya ya, paling tidak seandainya kita dijatuh dalam maksiat, kita masih meyakini bahwa itu adalah kemaksiatan, ya. Itu pembatal keislaman yang kelima. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke pembatal keislaman yang keenam. Qala al-Imam rahimahullah, berkata Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, semoga rahmat Allah senantiasa menaungi beliau. As-sadis, yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dini Rasul sallallahu alaihi wasallam au thawabihi au iqabihi kafara. Ini lebih urgent ya daripada yang kelima. Mengapa kok urgent? Kenapa penting? Karena yang keenam ini yang paling sering terjadi di masyarakat kita, ya. Terutama apa ya istilahnya, kebiasaan kita yang sering bercanda ini. Ya, ini orang Indonesia yang terkenal kan, suka senyum gitu, suka bercanda, ya. Makanya adat Indonesia kalau dibandingkan dengan orang luar negeri beda gitu, ya. Orang Arab bercandanya nggak seperti orang Indonesia gitu. Makanya orang Indonesia kalau jadi pelawak itu biasanya bisa terkenal karena sering bercanda. Cuma apabila bercandanya kelewatan, bisa masuk ke pembatal keislaman yang keenam ini. Makanya kita harus berhati-hati. Apa kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah? Yang keenam, barang siapa istahza'a. Istahza'a itu apa ya? Membuli, mengejek, menjadikan bahan candaan, ya, sesuatu dari agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu tentang peringatan-peringatan, bentuk-bentuk balasan pahala, atau bentuk-bentuk ancaman, ya, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu membulinya atau membuatnya sebagai bahan candaan, maka itu bisa termasuk dalam perbuatan kufur yang membatalkan keislamannya. Dalilnya di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat At-Taubah ayat 65. Ya, saya ulangi sekali lagi, ya. Surat At-Taubah ayat 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un."
la ta'tadiru wa la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Yang artinya, katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul Allah, engkau melakukan atau menjadikannya bahan candaan, menjadikannya bahan bulian? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Udah, enggak perlu kau minta maaf. Ya. Qad kafartum ba'da imanikum. Jelas ini ya, lafadznya jelas. Karena sesungguhnya engkau telah kafir setelah beriman. Nah, ini enggak perlu penafsiran lagi ya. Lafadznya jelas sekali. Qad kafartum ba'da imanikum. Sesungguhnya engkau telah kafir ya setelah engkau beriman. Naudzubillah min dzalik. Apa kata pensyarah Muhammad Abdul Aziz Ar-Rajahi? Kaman yastahzi bis shalah au biz zakah au bi musallin li annahum yu'adduna shalah la lidzatihim au bil hujjaj ya au bi tawafin li annahum yatufun. Ya, misal ya, ketika seseorang itu bercanda dengan perkara sholat ya, sholat dibuat bahan candaan ya, sholat dibuat bahan candaan supaya lucu atau supaya membuli orang-orang Islam gitu yang dia sedang sholat gitu ya, atau membuli orang-orang Islam yang sedang puasa gitu. Kan ada kan, misal orang Islam puasa gitu, terus ada misal YouTuber lah gitu atau apa, dikasih sesuatu pura-pura nggak mau dengan istilahnya itu menjadikan puasa itu bahan bulian, atau yang kemarin lagi viral gitu, tidak mau, kan Islam ini mengharamkan memakan babi ya, terus dia jadikan pengharaman babi itu sebagai bahan bulian, bahan candaan. Sama itu yastahzi, itu namanya membuat bahan candaan Allah dan ayat-ayat Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu termasuk qad kafartum ba'da imanikum, kau telah kafir setelah beriman. Dan ini yang banyak terjadi di masyarakat kita, yang masyarakat kita kadang tidak mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi ya. Dan asbabun nuzul ya, ayat ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk perang Tabuk ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk perang Tabuk, menyiapkan bahan-bahan atau perbekalan untuk perang ya. Orang-orang munafik sama orang-orang kafir pada waktu itu melakukan istihza, pembulian ya terhadap orang-orang yang mau berperang ini ya, mengejek, menjadikan keberangkatan mereka untuk berperang di jalan Allah itu bahan candaan. Maka turunlah ayat ini bahwa mereka dikatakan atau dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala qad kafartum ba'da imanikum, karena kebanyakan yang melakukan istihza ini orang-orang munafik ya. Mereka sudah mengaku dirinya mukmin, mereka mengaku dirinya muslim, sama ya seperti kita ya, sudah tertulis di KTP kita ini muslim ya. Tapi itu tidak ada gunanya apabila kita menjadikan Allah, agama Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahan bulian atau bahan candaan. Karena itu nanti seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa masuk daripada ayat ini, qad kafartum ba'da imanikum, engkau telah kafir setelah beriman. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana ya, lau sabballah wa sabbar rasul sallallahu alaihi wasallam wa sabbal islam kafaro bihadas sabab. Sebagaimana ayat ini juga berlaku untuk orang-orang yang mencela Allah, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencela Islam, maka dia termasuk ke dalam ayat ini bahwa dia telah kafir setelah dia beriman. Contohnya apa? Misal membuat karikatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, walaupun dia muslim ya, membuat karikatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahan candaan, atau sebagaimana orang-orang liberal di luar sana yang gelarnya sudah S2, S3, profesor, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maaf, naudzubillah min dzalik, berlindung dari perkataan seperti ini, pedofilia misal ya,
pedofilia, maksudnya suka dengan anak kecil. Ini istiza ini. Ini pencelaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa membatalkan keislaman. Walaupun dia lulusan fakultas agama, gelarnya doktor, tapi kalau mengatakan hal seperti itu sama saja. Atau membuat karikatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, naudzubillah, menjelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, membuli Allah Subhanahu Wa Taala, bisa nggak membuli? Ada, ya, mengejek Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Misal area bebas Tuhan, gitu kan. Ada nggak? Pernah dengar? Pernah kan? Ya, area bebas Tuhan. Terus anjing hu akbar, gitu kan. Naudzubillah min dzalik, dari perkataan itu. Dan itu kan istiza itu, ya, bercanda. Ya, bercanda dengan Allah, bercanda dengan Rasulullah, bercanda dengan syariat Islam, ini nggak boleh. Ya, ada aturan mainnya. Agama ini ada aturan mainnya, tidak boleh kita seenaknya sendiri. Bercanda pun itu diatur oleh syariat Islam. Syariat Islam ini mengatur seluruh kehidupan kita. Ya, dari kita bangun sampai kita tidur itu diatur oleh syariat Islam. Kita masuk kamar mandi pun ada aturan mainnya. Ya, kita berjima dengan istri pun ada aturan mainnya, semua diatur. Bahkan kita bercanda pun ada aturan mainnya. Bukan berarti kita tidak boleh bercanda, boleh. Rasulullah pun bercanda dengan para sahabat, sahabat pun bercanda dengan sahabat yang lain. Tapi bercanda yang sesuai dengan koridor agama, jangan sampai melampaui batas. Ya, apabila kita sudah menjadikan agama Allah, Rasulullah, ayat-ayatnya bahan candaan, maka itu bisa membatalkan keislaman kita. Ya, Na'udzubillah min dzalik. Itu pembatal keislaman yang keenam. Ya. Kita masuk ke pembatal keislaman yang ketujuh. Ya. Untuk pembatal keislaman yang ketujuh ini, saya akan mencoba memberikan syarah yang lebih banyak, ya, karena takutnya nanti ada salah paham, ya, daripada penafsiran pembatal keislaman yang ketujuh. Mengapa? Karena masih ada khilaf di antara para ulama, ya, tentang pembatal keislaman yang ketujuh ini. Saya nanti menggunakan syarahnya pakai Qaul Mufid, ya. Qaul Mufid, syarah Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, jadi seandainya nanti jamaah ini nulis itu, ya, apa yang saya sampaikan, terus ditanya tentang hal ini, nanti bisa menjadi rujukan itu dari mana ini pendapatnya, bukan dari saya, tapi dari syarah Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Jadi Qaul Mufid ini, kitab ini. Nah, ini saya nemukan surat apa ini? Ini pertanyaan kemarin, ini pertanyaan jamaah dari akhwat kemarin yang belum sempat saya jawab, ya. Semoga, nggak tahu ini akhwatnya datang apa tidak. Kalau tidak, ya semoga bisa nonton di live streamingnya. Nanti insya Allah nanti kita jawab di sesi tanya jawab insya Allah. Pembatal keislaman yang ketujuh, qala al-imam rahimahullah, berkatalah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, as-sabi, yang ketujuh, as-sihr, sihir, wa minhu sarf wal ataf, yaitu bentuk apa, ya, membuat seorang untuk condong ke orang yang lain, atau istilahnya ini jenis, ya, atau bentuk sihir yang orang itu merasa tertarik dengan kita. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafaro. Ini perkataan Imam dulu, ya, saya baca, ya, nanti baru saya sampaikan syarahnya, jadi jangan langsung diambil kesimpulan. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafaro. Barang siapa yang mengerjakannya atau ridho terhadapnya, maka dia telah berbuat sesuatu yang kufur. Wad dalil qolihi ta'ala, dan dalil adalah ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah yang mungkin kita sudah hafal semuanya, tentang kisah para malaikat, ya, yang diutus di zaman Nabi Sulaiman. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan tidaklah mereka berdua ini, ya, mengajari orang-orang pada waktu itu
kecuali mereka sudah berkata, memberikan peringatan kepada orang yang akan diajarkan itu. Innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami itu diutus Allah, diperintahkan Allah datang di bumi ini sebagai fitnah untuk kalian. Fala takfur, maka kalian jangan berbuat kufur. Ya. Sebagaimana kita tahu ceritanya bahwa di zaman Nabi Sulaiman ada 2 orang malaikat, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji manusia pada waktu itu. Ya. Malaikat ini datang dengan ilmu sihir yang sangat banyak. Ya. Kemudian orang-orang pada takjub, ya, dengan kemampuan malaikat ini. Terus minta diajarin, ya, minta diajarin. Sedangkan para malaikat ini berkata, sesungguhnya saya datang ini untuk sebagai fitnah bagi kalian semua. Janganlah kalian mempelajari sihir ini yang fadilahnya cuma sedikit, lalu mengorbankan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Karena ketika dia belajar sihir, syarat-syarat daripada pembelajaran sihir ini adalah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dari ayat ini seperti itu. Sebagaimana kita tahu, ya, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, seorang penyihir atau dukun, ya, kalau istilah kita ini lebih dikenal dukun itu, ketika melakukan sebuah kerjasama dengan para setan, para jin, itu ada istilahnya simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi orang itu nggak mungkin kita suruh kerja tanpa upah, ya, ya. Enak aja jin disuruh-suruh gitu, ya. Terus nggak dapat balasan daripada, nggak dapat imbalan daripada kerjanya dia gitu. Beda di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nabi dan Allah memang memberikan kemuliaan, memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman untuk mengatur jin. Sedangkan manusia siapa gitu ini, ya. Maka kebanyakan para dukun, ya, para penyihir itu melakukan sebuah kerjasama atau simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan satu sama lain. Di satu sisi penyihir atau dukun ini akan mendapatkan khidmah. Ya, jadi seolah-olah jinnya ini akan menjadi budak, akan berbuat apapun untuk dia. Tapi di sisi lain, jin ini akan memberikan sebuah persyaratan. Dan al-aglab, kebanyakan, ya, tapi tidak semua, ya, kebanyakan persyaratan jin ini atau para setan ini adalah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bentuk kufur itu macam-macam, ya, bentuk kufur itu macam-macam. Bukan hanya cuma aku mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Jin itu juga punya akal bulus juga istilahnya. punya kelicikan agar seolah-olah kita tidak kufur itu. Mungkin dia tidak menyuruh kita untuk keluar dari Islam. Mungkin dia tidak menyuruh kita untuk secara terang-terangan menghina Allah, menghina Rasulullah, mengingkari Rasulullah, tidak. Tapi melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang kufur. Ya. Misal, dan ini terjadi, ya, ini terjadi. Mengambil mushaf, terus dicoret-coret dengan darah haid. Ya, itu terjadi. Bahkan beberapa penyihir, ya, ditemukan di kamar mandi mereka ada mushafnya. Ya, itu termasuk istihza dengan agama Allah, itu kufur itu. Tapi mungkin nggak tahu, ya, dia sadar atau tidak, ya. Mungkin jin itu memerintahkan hal sedemikian, terus ya, oh ya nggak apa-apa deh gitu. Saya taruh mushaf di kamar mandi misalnya itu. Itu udah perbuatan kufur. Dengan perbuatan seperti itu akhirnya jin mau melakukan hal untuk dia. Dan ini saya dapati di kampung saya. Ya. Jadi udah ada fakta realnya itu, bukan katanya-katanya, ya, bukan cerita-cerita, enggak. Seperti yang udah saya sampaikan dulu, ya. Ada di tempat kampung saya itu sejenis pengobatan. Yang pengobatannya itu, ya, misal patah tulang nih, untuk sembuh atau bisa kita gunakan secara normal itu paling cepat 2 bulan. Ya, 2 bulan. Tapi menggunakan perantara dukun ini, ya, berobat ke dukun itu bisa 2 minggu.
padahal sama-sama patah tulang. Dan ini real. Nggak saya sebutkan tempatnya ya, nanti kalau saya sebutkan tempatnya nanti antum datang ke sana. Ya, nggak saya sebutkan tempatnya. Itu 2 minggu sembuh dan saya saksinya. Kalau lewat rumah sakit 2 bulan. Kalau lewat perantara dukun ya, nggak pakai ronsen, nggak pakai apa-apa, 2 minggu. Tapi salah satu syaratnya yang saya tahu itu, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri pada waktu itu, dukunnya itu harus kita membeli ayam kampung, ya, memberikan syarat beli ayam kampung. Terus kita mencari karangan kosong yang terkenal serem, gitu. Atau tempat yang tidak dihuni orang. Gitu. Ya. Lalu kita memohon perlindungan kepada penghuni tempat itu, mohon bantuan, disembelih ayamnya. Putus, nggak pakai sembelih lehernya depan doang ini tidak, tapi disembelih putus. Itu yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu itu saya masih kecil, nggak paham ya seperti itu. Tapi kisahnya masih ingat sampai sekarang. Ya. Jadi dipotong kepalanya, putus. Ya, setelah dipotong putus, padahal itu kan menyembelih kepada selain daripada Allah, kufur apa tidak? Kufur. Ya. Jadi mungkin nggak tahu dulu, yang pelakunya itu nggak tahu ya, memberikan syarat yang seperti itu. Akhirnya dilakukan, disembelih itu ayam itu, terus dimasak. Yang tubuhnya dikasih istilahnya kita bancaan ya, bancaan buat makan orang-orang banyak. Kepalanya dimakan sama orang yang sakit. 2 minggu jamaah sekalian sembuh tangannya dari patah tulang. Ya, setelah ditarik terus dikasih tulisan-tulisan Arab gitu, masih ingat saya. Dilihat, ditaruh di tangannya, 2 minggu sembuh. 2 minggu. Ya. Kalau ke rumah sakit 10 juta, 2 bulan masih gini-gini. Ya, pakai dukun 2 minggu. Enak Ustaz ya, di mana tempatnya? Nggak usah tanya ya. Nanti antum datengin. Ya. Jadi itu ya, itu real ya, real. Ya. Dan banyak cerita-cerita yang lain. Misal harus nginjak mushaf, ya ada. Harus merobek mushaf gitu ya. Bahkan ada beberapa jimat-jimat itu yang sengaja itu isinya itu mushaf-mushaf dengan darah-darah seperti itu. Ya. Jadi itu perbuatan-perbuatan dukun dan tukang sihir. Walaupun tidak semuanya memang ya, kita garis bawahi tidak semuanya. Tapi kebanyakan mereka ketika mereka bekerja sama dengan jin, itu mereka syarat daripada jin yang diberikan kepada mereka itu adalah melakukan sebuah kekufuran, dan itu yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi tafsir daripada ayat ini adalah alal aglab, kebanyakan. Jadi tidak semua. Ya tidak semua, makanya enggak semua kita hukumi dia kafir atau apa, tidak, ya. Tidak semua. Jadi kebanyakan dukun itu akan menggunakan perantara jin dengan syarat kekufuran. Maka dari itu dia dihukumi kafir, ya, kafir. Dan batal keislamannya. Itu jadi poin yang ke-7 ya. Jadi ketika seseorang melakukan perbuatan sihir ya, atau ridho dengan perbuatan sihir, maka bisa batal keislamannya. Tapi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ada salah paham, sebenarnya sihir itu masih terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, sihir terbagi menjadi beberapa bagian, dan masih ada bentuk-bentuk lain yang menyerupai daripada sihir. Itu nanti bisa dilihat di kitab Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Pada salah satu babnya, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, bab ma jaa fi sihr. Bab dari apa-apa yang datang tentang sihir. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa sihir itu terbagi menjadi 2. Ya. Sihir terbagi menjadi 2. Sihir yang pertama itu adalah sihir syirik. Ya, sihir syirik atau sihir yang syirik, yang dihukumi pelakunya itu musyrik. Sihir yang kedua, sihir udwan wa fisq, yang artinya sihir yang pelakunya itu tidak dihukumi musyrik, tapi perbuatannya itu termasuk sebuah kefasikan atau permusuhan. Syirik artinya
Sihir syirik wa huwal al-awwal alladhi yakunu biwasita asyayatin ya'buduhum wa yataqarrab ilaihim liyusallituhum alal mashur. Yang artinya sihir syirik itu adalah apabila penyihirnya atau dukunnya itu menyihir menggunakan perantara para setan, menyembah setan itu misalnya, atau beribadah dengan ibadah yang diminta oleh setan itu, atau melakukan kekufuran yang diminta oleh setan itu, agar setan itu ya mengabdi untuknya, berbuat untuknya. Untuk apa? Untuk menyihir orang yang disihir. Ya, jadi yang pertama itu, ya sihir yang pertama, yang sihir syirik tadi, yaitu ketika seseorang penyihir bekerja sama dengan para jin dan setan, misal, ya, melakukan jin dan setan sebagai perantara untuk menyihir, beribadah kepadanya, ya, menyembahnya, melakukan kekufuran untuknya, agar jin atau setan itu mengabdi untuknya. Ini yang dihukumi syirik tadi. Terus kemudian yang kedua, sihir udwan wa fisk, sihir permusuhan dan kefasikan. Alladzi yakunu biwasita al-adwiyah. Wa bihadza taqsim alladzi dzakarnahu natawassal bihi ila mas'alah muhimmah. Jadi sihir yang kedua, yaitu yang penyihirnya itu tidak menggunakan perantara jin dan setan. Ya. Sihir yang pertama tadi menggunakan perantara jin dan setan untuk menyihir orang. Sedangkan penyihir yang kedua tidak menggunakan perantara jin dan setan, tapi dia menggunakan adwiyah, obat-obatan, ramuan, atau percobaan-percobaan, ya, untuk melakukan sihir. Ada apa tidak Ustaz? Ada. Ya. Jadi yang pertama itu kan sihir itu kan yang secara umum, ya, yang terkenal sihir itu untuk membuat seorang sakit misal. Ya, atau membuat seorang tertarik dengan kita, misal. Ya. Makanya ada istilah cinta ditolak, apa? Cinta ditolak, bapaknya dilabrak, ya. Harusnya gitu ya. Kalau ditolak sama akhwatnya, labrak aja bapaknya, siapa tahu diterima kan gitu. Ya. Tapi kalau cinta ditolak, dukun bertindak, itu yang kufur. Nah, ini kalau cinta ditolak, dukun bertindak ada nggak? Banyak, ya, banyak. Yang seperti itu, ya. Kenapa? Karena ada sihir mahabbah, sihir yang membuat seorang itu jatuh cinta kepada kita. Wah, jangan tanya di mana Ustaz tempatnya Ustaz. Jangan tanya gitu ya. Ya, jadi ada sihir yang seperti itu, membuat orang jatuh cinta kepada kita, atau membuat orang benci itu pada orang lain. Misalnya kita punya saingan banyak ya, ya, kita ngincer akhwat satu, saingannya banyak. Nah, kita datang ke dukun, minta supaya akhwat ini ketika melihat laki-laki selain kita nggak suka, benci. Nah, itu ada juga seperti itu, ya, sihir benci. Ya, jadi ketika dia melihat laki lain selain kita, dia benci. Nah, atau sihir penyakit, ya, kita datang ke dukun supaya orang ini sakit. Nah, itu ada yang lewat perantara jin, ada yang lewat perantara obat-obatan dan ramuan-ramuan. Ya, misal membuat ramuan-ramuan khusus, ya, yang ditaruh di rumahnya, ya, misal nggak sengaja digantung di pintu gitu. Ya, itu ada aroma-aroma khusus yang ketika orang kalau setiap hari keluar masuk pintu itu mencium aroma itu, dia nanti sakit. Ya, misal kayak gitu. Tapi itu bukan perantara jin gitu, cuma ramuan-ramuan saja gitu. Atau buat ramuan yang ketika dia minumnya dia jatuh cinta sama kita gitu. Ada nggak Ustaz? Wah, kalau di film-film sih ada. Kalau di film-film sih ada ya gitu ya. Ketika minum ramuan langsung jatuh cinta itu ada. Tapi nggak tahu di sini. Tapi ulama nulis kayak gitu, ya. Nulis kayak gitu. Jadi kalau dia cuma pakai ramuan-ramuan, ya, pakai obat-obatan atau pakai percobaan-percobaan gitu, itu dia tetap dihukumi dukun gitu, dihukumi penyihir. Tapi sihirnya ini bukan sihir kesyirikan, ya, sihir kefasikan. Kemudian ada permasalahan yang penting tentang sihir yang terbagi menjadi dua ini tadi. Pertanyaannya, hal yakfur as-sahir aw la yakfur? Pertanyaannya, apakah penyihir itu kafir atau tidak? Nah, itu jadi pertanyaan penting. Ikhtalafa fi hada ahlul ilm. Jadi para ulama itu berbeda pendapat, ya, tentang hukum kafirnya seorang penyihir. Pendapat yang pertama,
innahu yakfur. Semua penyihir itu kafir. Mau dia mau pakai apa namanya? Pakai jin, enggak pakai jin, selama dia menyihir tujuannya untuk membuat kerusakan di muka bumi ini, dia kafir, dihukumi kafir. Yang kedua, itu pendapat pertama. Yang kedua, la yakfur, innahu la yakfur. Nah, pendapat yang ketiga yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu di antara kedua pendapat ini. Jadi tafsil lah istilahnya, ada perincian pendapat ini. Jadi ketika seseorang ya melakukan sihir yang daripadanya dia itu meminta bantuan para setan, para jin, yang dengan syarat-syarat itu ada pengkufuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihukumi kafir atau batal keislamannya. Sedangkan apabila seseorang penyihir yang dia ketika menyihir tidak menggunakan perantara setan, tidak menggunakan perantara jin ya untuk menyihir orang-orang yang disihirnya, maka dia tidak kafir ya. Tapi masuk ke dalam kefasikan, masuk ke dalam perbuatan maksiat. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apa hukum bagi para penyihir? Ya. Hukumannya apa bagi para penyihir? Dalam syariat Islam jelas, ya. Seorang penyihir itu hukumnya apa? Dibunuh, dipenggal kepalanya. Ya. Jadi ketika seseorang penyihir, ya, ketahuan misalnya, dan ternyata dia ini menyihir seseorang dengan perantara setan dengan syarat kekufuran, maka dia hukumnya dipenggal karena kemurtatan dia, juga karena menyebabkan kerusakan di muka bumi, dipenggal dan dihukumi murtad, berarti batal keislamannya, ya, batal keislamannya. Tetapi ketika seorang penyihir, ya, tidak melakukan perantara setan, tidak melakukan perantara jin, tapi ketahuan misalnya dia adalah seorang penyihir, maka dia tetap ditangkap dan dipenggal kepalanya, tetap dibunuh. Tapi dibunuhnya bukan karena dia murtad, dibunuhnya karena apa? Melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dan kita wajib untuk apa? Memerangi orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ya, jadi tetap dibunuh. Kalau dalam pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini bukan pendapat saya, nanti wah ini Ustadz ini, bukan ya. Nah, jadi nanti jangan kembalikan saya, kembalikan ke pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa tetap dibunuh tapi tidak dihukumi murtad, ya, tapi tidak dihukumi murtad. Jadi tetap amal ibadahnya yang lalu itu tidak batal, tapi dia telah melakukan dosa yang besar. Jadi yang perlu kita garis bawahi tadi ya, kenapa kok sihir itu atau orang yang melakukan perbuatan sihir itu dihukumi kafir ya? Karena apa katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Karena kebanyakan alal aglab, ya, tidak semua ya, tidak semua. Karena alal aglab penyihir itu akan menggunakan sihir itu dengan perantara setan dan jin. Dan secara aglab, secara kebanyakan jin dan setan itu akan meminta orang yang meminta bantuan kepadanya dia untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu seorang penyihir secara aglab dihukumi telah melakukan perbuatan kufur dan batal keislamannya. Ada sebuah hadis yang berkaitan tentang sihir ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Imam Bukhari dan Muslim. Tentang dosa-dosa besar. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ijtanibu sab'a al-maubiqat. Jauhilah, ya, jauhilah 7 dosa-dosa besar. Ya, jadi ada 7 dosa-dosa besar yang harus kita jauhi. Karena dosa-dosa besar ini diancam dengan neraka yang paling bawah. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa dosa-dosa besar ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia dicemplungkan ke dalam neraka dulu.
Ada pendapat yang seperti itu. Ya, jadi gimana kita supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar ya, dicemplungkan di neraka dulu baru masuk surga. Ada pendapat seperti itu, tapi ada pendapat yang rajih ya, tetap Allah itu innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, selama dosa itu bukan dosa syirik. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas pengampunan untuk hambanya. Tapi hendaknya ada 7 perkara dosa besar yang kita harus sangat berhati-hati ya. Ijtanibu as-sab'a mubiqat. Jadi Rasulullah berpesan kepada kita semuanya, jauhilah 7 dosa-dosa besar. Qalu, berkata para sahabat, ya Rasulullah, wa mahun, wahai Rasulullah, apa itu? Qal, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirk billah. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sihr, yang kedua sihir. Ya. Sihir. Wa qatlu an-nafs allati haramallah illa bil haq, dan membunuh, yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak boleh kita membunuh jiwa yang kecuali itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas dasar kebenaran. Orang muslim haram darahnya untuk kita tumpahkan. Bahkan orang kafir pun kalau dalam penjagaan orang Islam ya, dalam penjagaan pemerintah misalnya, itu haram untuk dibunuh. Ya. Orang Islam boleh dibunuh, tapi ada syarat-syarat tertentu kan itu. Untuk ketika seseorang itu halal darahnya kapan saja. Kapan saja, misal kita nih mau dirampok ya. Mau dirampok. Kalau nggak ngelawan dia, bagaimana? Nanti kita bisa dibunuh. Nah, ini boleh nih ya. Menjaga harta kita, menjaga jiwa kita agar tidak didolimi, itu boleh ya. Jadi ketika ada perampokan, dia mau membunuh kita, misal mau nodong kita dengan parang ya, terus kita ambil parangnya, kita bacok lehernya misal, itu boleh nggak? Boleh ya. Jangan mikir, waduh saya takut nanti kalau bunuh dia nanti masuk neraka ini karena membunuh membunuh orang. Enggak ya, kalau dengan alasan yang benar boleh, seperti tadi kayak perampokan ya, jadi boleh. Tapi ketika kita membunuh seorang tidak dengan alasan yang benar, maka itu termasuk dosa-dosa yang besar. Itu dosa yang besar yang ketiga. Dosa besar yang keempat, wa aklu riba. Nah ini, naudzubillah min dalik ya. Memakan riba. Siapa di antara kita yang bisa lepas dari riba? Susah ya. Lepas dari riba ini susah. Bank-bank juga riba semua ya. Sampai semua bank ya pasti sumbernya nanti tetap ke Bank Indonesia. Yang Bank Indonesia digunakan untuk hal-hal yang masih berkaitan dengan ribawi ya kan gitu. Jadi susah. Tapi orang yang tidak menjauhi riba, sengaja makan riba, nih saya kasih kamu utang 1 juta, nanti bayar ya 1.200.000 misal. Telat sebulan berubah jadi 1.500.000. Nah ini yang seperti ini termasuk dosa besar. Bahkan kita tahu kan, dosa memakan riba itu lebih besar dosanya daripada orang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ya. Allah dan Rasulullah memerangi pelaku riba, sampai diperangi loh. Bagaimana pelaku riba ini bisa selamat kalau Allah dan Rasulullah ini sudah menyatakan perang dengan mereka? Seselamat apapun mereka ya, pasti tidak akan selamat di akhirat. Dan seandainya mereka hidupnya tampak bahagia di dunia, itu cuma tampaknya saja. Pasti di dalam hatinya nggak akan tenang. Mengapa? Karena Allah dan Rasulullah sudah mengikrarkan perang kepada mereka ya. Jadi kalau nggak perang secara zahir, pasti perang secara batin ya. Batin takut duitnya nggak dibayar. Itu dosa besar yang keempat tadi ya. Dosa besar yang kelima, wa aklul malil yatim, memakan harta anak-anak yatim. Nah ini juga termasuk dosa besar. Ustadz, lah gimana Ustadz kalau kita ngurus anak yatim, kalau kita nggak makan dari situ gimana, kita makan dari mana? Jadi sebenarnya boleh ya, tapi dengan istilahnya dengan kadar yang sesuai, tidak melebihi batas, itu boleh. Tapi kalau melebihi batas, itu bisa termasuk di sini. Wa aklul malal yatim, memakan hak-hak orang anak-anak yatim. Itu bisa besar dosanya. Yang kebanyakan itu biasanya anak yatim ya, ditinggal
warisan kedua orang tuanya, terus pamannya mencoba mengambil alih warisannya, misal bibinya mencoba mengambil alih warisannya, atau tetangganya misal, ya. Ini yang termasuk akal mal yatim, itu bisa termasuk dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian dosa besar yang satunya lagi, at-tawalli yaumaz zahf, kabur dari medan peperangan. Nah, itu juga dosa-dosa besar, termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pecundang itu dosa besar, ya. Islam itu, ya, mendorong kita untuk menjadi seorang pejuang, ya, menyemangati kita untuk menjadi seorang kesatria. Jadi kalau orang yang suka kabur itu waktu peperangan, itu pecundang itu termasuk melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh jadi pecundang. Kalau sudah medan perang itu dibukakan untuk kita, udah terjun. Ya, terjun saja, walaupun punya anak, punya istri, walaupun istrinya 3 ya, terjun aja enggak apa, pasti nanti ada yang ngurus, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala yang ngurus. Nggak boleh kabur dari medan peperangan. Tapi di sini nggak ada perang, ya. Jadi kabur-kaburan masih nggak apa-apa. Ya, karena nggak ada syariat perang di Indonesia. Ya, dan hukum perang di Indonesia masih bukan wajib. Yang dimaksud ini adalah ketika perang itu wajib. Kalau masih sekarang kan masih sunnah atau fardu kifayah misalnya, dan masih harus izin pemerintah kan gitu. Tapi ketika perang itu dibuka di depan mata kita, dan itu pasti akan terjadi nanti. Karena Rasulullah SAW sudah meramalkan tidak akan terjadi kiamat sebelum ada peperangan, ya, di antara kita dengan orang-orang kafir, di antara kita dengan orang-orang Yahudi. Dan misal nanti waktu itu datang di zaman kita, terus kita kabur, nah ini termasuk pelaku dosa besar. Karena peperangan pasti datang. Kalau bukan kita berarti anak kita. Dan ketika syariat itu sudah datang, kita wajib hijrah dan ikut perang. Kalau sekarang belum waktunya. Ya, jadi kabur dari medan peperangan itu termasuk dosa besar. Kemudian yang terakhir, qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Ini nih, ya, yang biasanya suka gosip, ini bahaya, ini bisa masuk dosa besar yang terakhir ini. Apa itu? Menuduh wanita yang baik-baik sebagai pelaku zina. Itu nggak boleh. Karena Islam itu menjamin kehormatan seorang manusia. Itu dijamin oleh Islam. Kehormatannya itu dijamin. Apabila kita merendahkan kehormatan dia, itu termasuk dosa-dosa yang besar. Salah satunya adalah menuduh dia sebagai seorang pezina. Dan ini nggak boleh main-main. Maka dari itu Islam itu ketika kita membicarakan seseorang itu bahwa dia adalah pezina, itu nggak boleh. Mulut kita ini keluar seperti itu sebelum datang dengan 4 saksi. Walaupun kita lihat dengan mata kepala kita sendiri nih, ya, kita lihat nih, misal seorang berzina dengan mata kita sendiri nih, kita lihat. Tapi cuma kita doang yang lihat. Nah itu loh, kita nggak boleh ngomong, oh dia itu pernah berzina dengan sini, nggak boleh. Kenapa? Ketika kita ngomong seperti itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau nggak datang dengan 4 saksi, dicambuk antum. Selain dicambuk, persaksian antum akan ditolak selamanya dalam pendapat ulama yang lain. Itu bahaya, ya. Walaupun kita melihat dengan mata kita sendiri, itu nggak boleh. Harus datang dengan 4 saksi, karena Islam menjaga kehormatan seseorang manusia. Ya. Jadi kalau kita datang dengan 4 saksi, baru kita ngomong, ah, dia itu berzina. Kamu tahu dari mana? Ya karena saya, teman saya, dan teman saya nonton. Loh, kok bisa nonton rame-rame? Kok bisa nonton rame-rame? Tapi itu tadi, ya, memang Islam itu menjaga kehormatan seorang muslimnya. Jadi kalau kita nggak yakin dengan 4 saksi, ya diem aja, simpan aja. Anggap aja itu amanah yang dibebankan kepada kita, ya. Nggak boleh mulut kita ini keluar, ya. Apalagi nggak melihat itu, apalagi cuma katanya. Nah ini sering ini. Maaf ya kalau nggak tahu, kalau ibu-ibu di sini, kalau ibu-ibu di kampung saya itu, masya Allah, ya, seperti itu. Itu tuh anak tetangga itu lonte itu, nah, istilahnya itu, lonte itu. Loh, kok bisa? Lonte dari mana kan ya? Karena sering diajak
laki-laki jalan pakai mobil loh, nggak bisa ini. Masa cuma gara-gara diajak laki-laki jalan pakai mobil dianggap sebagai pezina? Nggak boleh, ya nggak boleh. Walaupun entah dia itu melakukan atau tidak, itu urusan dia kepada Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh kita menuduh seorang berzina kecuali datang dengan 4 saksi. Dengan mata telanjang ini kita lihat ini ya, 4 saksi. Apalagi cuma katanya, apalagi cuma dibonceng atau dia ajak jalan pakai mobil. Ya ceritakan apa adanya. Kalau dia jalan dengan mobil, ya ceritakan, oh iya dia bawa jalan sama seorang laki-laki yang bukan mahramnya pakai mobil. Saksinya siapa? Saya 2 orang gitu cukup. Tapi kalau menuduh seorang berzina itu saksinya harus 4. Ya, kalau enggak bisa dicambuk kita. Dan kesaksian kita nanti bisa ditolak dalam persidangan lagi. Itu 7 dosa besar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini masih berkaitan dengan sihir ya. Jadi kalau di tempat kita ini masalahnya dukun tuh merangkap jabatan. Merangkap jabatan itu bagaimana, Ustaz? Jadi dukun itu dia itu penyihir juga peramal gitu. Tapi kalau dalam orang Arab tuh dibedakan itu ya. Jadi penyihir itu sendiri ya, arraf itu sendiri atau kuhan itu sendiri ya. Jadi sahir itu sendiri, kuhan atau arraf itu sendiri. Sahir itu tadi yang menyihir itu ya, yang membuat orang jatuh cinta dengan orang lain, membuat orang benci dengan orang lain, yang membuat orang lain sakit, itu penyihir. Tapi kalau arraf atau kuhan itu yang memberikan kabar-kabar gaib ya. Nah, tapi kalau sama dukun-dukun di Indonesia dijamak Pak ya, dirangkep jabatan. Dia nyihir orang bisa, ya memberitahu yang gaib juga bisa itu. Katanya saya bisa semuanya ya, gitu. Bahkan pakai poster, pakai broadcast ya. Bisa semua hal gitu. Itu dukun Indonesia. Nah, tapi kalau dalam Arab dalam istilah Arab itu dibedakan. Ini sebenarnya masih panjang ya. Secara singkat ya, hukum kuhan atau peramal itu hukumnya sama ya dengan para penyihir. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal kemudian membenarkan perkataannya, maka sesungguhnya dia telah kafir atau mengingkari apa yang telah diturunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya sama ya. Jadi datang ke peramal terus membenarkannya, maka dia telah kufur, telah batal keimanannya. Kemudian ada hadis yang lain kita sinkronkan ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu shalah arba'ina yauman. Jadi barang siapa mendatangi seorang penyihir atau seorang peramal, bertanya kepadanya, membenarkannya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Nah ini kan ada satu pendapat, satu hadis itu menyatakan bahwa sholatnya tidak diterima selama 40 hari, dan satu hadis yang lain menyatakan bahwa dia telah kafir. Maka ulama dalam menafsirkan 2 hadis ini, atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dibagi menjadi 2. Ketika seorang datang kepada peramal, tanya, terus masih ragu-ragu nih, belum membenarkan, ya maka dia tidak kafir atau tidak batal keislamannya, tapi sholatnya selama 40 hari itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika dia datang tanya nih, biasanya kan kita itu bukan kita ya, atau orang-orang ya, datang ke dukun, kalau yang dikasih tahu itu kabarnya jelek, ya nggak percaya. ya dikasih tahu kalau kabarnya jelek nggak percaya, tapi kalau dikasih tahu kabarnya bener, wah, masya Allah percaya ya kan gitu ya. Kalau kita datang ini nggak percaya, ini
salat kita 40 hari tidak diterima. Tapi kalau kita datang percaya, batal keislaman kita. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mungkin akan saya sampaikan ya di pertemuan berikutnya ya. Karena ini Mas Andi ini mau ngejar waktu juga karena ada kajian di Imam Syafi'i itu setelah maghrib. Takutnya nanti nggak sampai ya. Jadi mungkin saya cukupkan ya, atau saya tambah sedikit. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membagi ya 4 bagian orang yang mendatangi peramal. Kalau orang mendatangi peramal cuma tanya saja ya, tidak membenarkan, maka itu tadi dia dihukumi sebagai orang pelaku maksiat. Itu yang pertama. Dia datang tanya doang, tidak membenarkan, tidak menyalahkan, atau yang penting dia tanya saja. Maka dia dihukumi sebagai pelaku maksiat, 40 hari salatnya tidak diterima. Kemudian yang kedua, ya, orang datang ke peramal, setelah tanya terus dibenarkan, maka dia telah batal keislamannya, telah kufur. Dalilnya apa? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Jadi enggak ada yang tahu di untuk perkara apa yang di langit dan di bumi dan perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang dia sudah membenarkan perkataan para peramal, maka dia telah kufur. Kemudian yang ketiga, orang datang untuk nguji, ya, nguji peramal. Jadi datang cuma diuji aja. Bener nggak sih ini? Coba ya. Diuji aja, diuji kemampuannya. Tapi dia tidak untuk membenarkan, tidak untuk tidak untuk menanyakan perihal dia, cuma ya nguji aja nih. Nguji, biasanya kita adalah istilah kalau mahasiswa itu kan datang untuk melakukan eksperimen ke dukun-dukun itu. Cuma tanya-tanya aja. Nah, itu tidak dihukumi kafir, ya, atau tidak dihukumi pelaku maksiat. Bahkan ada yang pembagian yang keempat, ketika dia tanya untuk menunjukkan bahwa peramal itu bohong, misal ya. Jadi dia tanya nih di depan banyak orang ya, untuk menunjukkan bahwa peramal ini bohong. Nah, itu malah dianjurkan seperti itu, karena untuk memerangi kebatilan. Jadi ada 4 tadi. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hukum apabila seseorang bekerja sama dengan jin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu tidak secara mutlak mengatakan bahwa orang yang bekerja sama dengan jin itu kufur atau batal keislamannya, tidak. Jadi masih dibagi ya menjadi 3 bagian. Tapi mungkin karena kesempatan kali ini tidak cukup waktunya, insya Allah kita sampaikan di kesempatan berikutnya. Jadi itu tadi ya, saya kasih clue ya nanti untuk untuk pertemuan berikutnya, biar nggak salah paham. Takutnya nanti kita berpikir ya, kalau nggak saya kasih clue seperti ini, nanti konsepnya atau mindset kita, wah, setiap orang yang kerjasama dengan jin dia kufur. Nggak semuanya ya, tidak semuanya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membagi 3 bagian lah, orang yang bekerja sama dengan jin tapi hukumnya itu berbeda-beda. Ada yang kufur, ada yang tidak. Jadi tidak secara mutlak orang yang bekerja sama dengan jin itu kufur, enggak. Karena sahabat itu ada yang punya teman jin dan tanya-tanya sama jin, dan benar memang ya, dan benar, dan itu tidak dihukumi kufur, dan dia masih dihukumi sebagai sahabat Rasulullah SAW. Ya, itu jadi pembuka ceritanya seperti ini. Nanti secara detailnya insya Allah kita sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Khilafnya dari saya pribadi dan bisikan dari syaitan, selebihnya dari bimbingan Rasulullah SAW dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau ada yang pertanyakan, silakan bertanya, atau nanti kita jawab ini pertanyaan dari ukhti yang 2 minggu yang lalu. Masya Allah ya, saya menyimpan pertanyaan seorang akhwat selama 2 minggu, ini rekor ini Pak. Ya, ini rekor ini, karena belum pernah saya menyimpan pertanyaan akhwat dari lebih dari 2 minggu, rekor. Ini semoga dilihat ya. Kalau seandainya ukhtinya nggak hadir, bisa dilihat di di Facebook ini. Pertanyaan kemarin, Bismillah, Ustadz, ini pertanyaan dari teman Ana, nitip tanya. Afwan Jidan, wah Afwan Jidan, Afwan Jidan lagi. Jika pertanyaan Ana tidak sesuai dengan tema Ustadz, jika ada seorang yang ingin segera menikah, Masya Allah,
Mau menikah, Pak? Tapi seseorang itu kesehariannya mengajar tahsin atau berdakwah. Apa yang seharusnya lebih utama dilakukan? Menuntut ilmu atau mengamalkan ilmu terlebih dahulu atau memilih untuk menikah? Jazakallah khair. Semoga Ustadz dan para jamaah kajian diberi kebaikan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ini ya, pertanyaannya seandainya ada seorang itu kesibukannya dakwah atau ngajar Al-Quran, tapi pengen nikah gitu. Apa yang dilakukan Ustaz? Milih nikah apa tetap dakwah? Nah, ini gimana ini? Kalau bisa kan al-jama' baina syai'ain kan gitu kan? Mengumpulkan dua kebaikan. Kenapa kalau bisa mengumpulkan dua kebaikan tidak kita kumpulkan gitu? Ya, kan gitu. Tapi yang pertama ya, saya jawab dulu. Dalam mazhab Syafi'i, ya, menikah itu, hukum menikah itu terbagi menjadi 5, sama dengan hukum usul. Ya, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Jadi kalau mazhab Syafi'i seperti itu ya. Bisa wajib, saya ulangi lagi, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Kapan hal ini? Ya tergantung sesuai dengan kondisi setiap pribadi masing-masing. Ya. Kalau dia misal, dia sakit, ya, sakit tanda kutip sakit, ya, nggak punya uang, ya. Terus kalau nikah itu bisa memberikan mudarat kepada istrinya misalnya. Ini haram dia menikah. Ya. Makruh. Nanti dulu ya. Wajib ya misalnya. Wajib. Kapan seorang wajib sudah punya kemampuan misalnya, ya. Kemampuan secara batin dan juga kemampuan materi. Dan dia takut terjadi fitnah, maka wajib hukumnya. Kalau wajib tuh kalau nggak dilakukan apa? Dosa. Jadi dilihat ini ukhti nih. Kalau dia merasa dirinya wajib lakukan, kalau nggak dilakukan dosa. Bisa menjadi sunnah. Sunnah itu kalau dia mampu secara materi, mampu secara batiniah misalnya. Tapi dia masih bisa menjaga syahwatnya. Ya, masih bisa menjaga syahwatnya. Itu masih sunnah itu. Makanya ya masyarus sabab itu kan anjuran. Itu sunnah. Hadis itu hukumnya sunnah bagi orang yang mampu, tapi masih bisa menjaga daripada fitnah. Tapi kalau tidak bisa menjaga daripada fitnah, wajib hukumnya. Dan bisa jadi mubah, tergantung dari kondisi keadaan. Misal uangnya pas-pasan, ya, uangnya pas-pasan. Kalau nikah bisa takut nanti nggak bisa ngasih makan istrinya atau apa, itu bisa jadi mubah gitu loh, ya. Kalau dia tawakal kepada Allah, insya Allah lah. Tapi kan Allah sudah menjamin ya. Kalau orang menikah akan dibukakan rezekinya. Makanya nikahlah kan itu. Ulama udah nikahlah. Kalau kamu pengen dibuka pintu rezekimu, nikahlah. Kalau sudah nikah Ustaz, ya nikah lagi. Biar dibuka pintu rezekinya. Kalau nikah 4 kali berarti 4 kali dibuka pintu rezekinya ya. Kalau nggak takut sama istrinya. Kebanyakan di sini takut sama istrinya. Ya. Kalau saya nggak takut sama istri saya. Saya belum punya istri. Belum punya istri gimana bisa takut sama istrinya itu. Ya. Kita lanjutkan lagi. Bisa jadi makruh. Kapan makruh? Nah ini ulama beda pendapat. Beda pendapat makruh. Ulama Syafi'i itu bilang makruh kalau ketika dia menikah itu menghalangi dia daripada menuntut ilmu. Ini pendapat Imam Syafi'i, itu makruh. Dan itu memang ada pendapat Imam Syafi'i. Kalau dia ini sekarang lagi tolabul ilm ya. Kalau dia menikah, dia tinggal tolabul ilm. Ini makruh hukumnya. Menurut madhab Syafi'i. Kalau menurut madhab yang lain, enggak. Wah nikah saja gitu. Ada juga pendapat itu. Kalau madhab Syafi'i enggak makruh. Kalau yang ini, ya jamak baina syai'in. Kumpulkan aja. Apa? Kan enggak, ini kan katanya cuma berdakwah sama tahsin saja. Kalau berdakwah sama tahsin masih bisa. Bahkan banyak laki-laki di luar sana dan di dalam sini. Ya, banyak laki-laki di luar sana dan di dalam sini itu yang mengharapkan istri yang bisa berdakwah dan tahsin Al-Qur'an. Enggak apa-apa, dijama aja gitu. Kalau takut enggak bisa berdakwah dan tahsin Al-Qur'an, cari suami yang membolehkan ukhti untuk berdakwah kan gitu kan. Wanita nggak apa-apa berdakwah selama tidak menyelisih syariat. Misal ngajar tahsin ibu-ibu, ngajar Al-Quran anak-anak, ya memang dibutuhkan. Kadang perempuan itu malah dibutuhkan. Coba kalau nggak ada pengajar wanita, siapa yang ngajar ibu-ibu nanti ya? Kan susah gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau bisa kumpulkan baina syai'an. Bahkan perkataan ulama
Orang ketika menghalangi dirinya menikah ketika dia mampu, itu waswas dari setan. Jadi dihilangkan waswas dari setan. Bismillah ya. Bisa minta bantuan saudaranya, temannya. Yang penting pastikan menikah dengan orang yang soleh atau soleha. Karena dengan menikah dengan orang yang soleh soleha, insya Allah ukhti ini nanti masih bisa istiqomah dalam berdakwah. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada lagi yang ditanyakan? Jawab mas. Iya silakan. Itu ada khilaf ya di antara ulama. Ada kisah Abu Bakar, pernah dengar ya? Jadi saya ulangi mungkin nggak dengar ya teman-teman ya. Apa hukum kita memakan makanan dari seorang dukun, penyihir, peramal gitu. Itu ada khilafnya dari kisah Abu Bakar. Abu Bakar ini disuguhi makanan, dikasih makanan ya. Seorang udah dimakan. Setelah dimakan dikasih tahu. Ini kalau nggak salah Abu Bakar, tapi sahabat istilahnya, sahabat lah, insya Allah. Ditanya, kamu tahu nggak Abu Bakar itu? Apa? Makanan yang kamu makan tadi itu hasil dari saya jadi dukun dulu sebelum masuk Islam. Jadi ada orang dulu saya bantu nih, ya, sebelum masuk Islam. Kemudian saya tobat. Terus dia datang ngasih saya makanan ini tadi, atau saya ngasih rezeki saya belikan makanan. Ya, terus dibagi ke Abu Bakar tadi, dimakan sama Abu Bakar. Lalu apa yang dilakukan Abu Bakar? Dikoyak tenggorokannya, muntah. Maka ulama berbeda pendapat di situ. Dengan hadis ini ulama berpendapat. Hukumnya apa? Apakah perbuatan Abu Bakar itu mengharamkan makanan yang atas perbuatan penyihir tadi atau tidak gitu? Sedangkan kita tahu sendiri kalau seandainya itu haram, orang-orang kita kan juga makan makanan hasil riba juga yang haram juga ya. Maksudnya itu kan kiaskannya itu, kalau dikiaskan dengan makanan-makanan yang haram, terkadang kita masih makan makanan hasil riba gitu kan, dari pemberian orang, itu hukumnya apa gitu kan, itu masih boleh kan ulama di situ ya. Atau dari makanan-makanan yang haram gitu kan, kalau seandainya masih bercampur itu kan masih boleh. Nah ini istilahnya kalau dilihat dari syarah kitab Tauhid itu memang berbeda pendapat, dan pendapatnya itu kuat itu. Jadi saya nggak bisa mentarjih juga, dan bahkan dokter saya yang dari dokter Tauhid itu bahkan dia lebih condong kepada boleh ya. Dia lulusan S3 jurusan akidah ya di Saudi. Dia condong kepada pendapat boleh. Karena dulu kenapa kok saya masih ingat? Karena dia menjelaskan boleh. Terus saya angkat tangan, saya tanya tentang kisah Abu Bakar ini. Nah, Abu Bakar ini mengkoyak mulutnya untuk keluar makanan, berarti kan haram gitu. Terus dia berpendapat seperti ini. Itu perbuatan sahabat itu tidak bisa menjadi dalil secara mutlak pengharaman sesuatu kan gitu. Jadi nggak semua perbuatan sahabat itu bisa menjadikan haram suatu perbuatan, enggak. Itu nanti kalau di belajar usul fikih kan seperti itu kan. Jadi bisa jadi itu karena penjagaan Abu Bakar aja itu untuk menghindari sesuatu yang syubhat gitu, bukan sesuatu yang haram. Jadi masih berbeda pendapat. Tapi kalau saran saya ya, kalau kita mencontoh ya, ini bukan masalah hukumnya haram atau tidak ya, tapi menjaga diri dari syubhat. Ini kan masih ikhtilaf kan, masih syubhat. Kalau emang yakin itu dari perbuatan sihir, ya jangan dimakan. Oke, jangan dimakan. Mungkin itu saran dari saya pribadi, walaupun masih ada khilaf yang kuat di antara ulama ini. Ada lagi yang ditanyakan? Atau jangan-jangan nanti ngasih surat lagi, saya bawa 2 minggu lagi, susah ini. Sudah, kalau sudah kita cukupkan nanti, karena kita langsung mengejar kajian di Mojokerto. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini ya. Saya berdoa semoga kedatangan kita di tempat ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena barang siapa yang datang untuk menuntut ilmu itu, maka akan dimugahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala ya. Karena keutamaan datang di sini sama live streaming itu beda loh ya. Ya walaupun banyak yang nonton ya, tapi yang hadir di sini itu pahalanya jauh di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.